Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PSTIC. Kami akan menjelaskan mengenai apa itu Docker dan juga bagaimana cara simulasi menggunakan Docker itu sendiri. Untuk kelompok kami terdiri atas rekan saya Muhammad Imran Harun, lalu rekan saya Ezra Setiawan, dan saya sendiri Fatan Salaka. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Imran Harun. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu Docker. Docker adalah sebuah platform yang mungkin memungkinkan Anda untuk mengemas sebuah aplikasi beserta sebuah kebutuhannya ke dalam sebuah wadah standar yang disebut dalam kontainer. Di dalam Docker terdapat tiga istilah penting. Yang pertama adalah image. Image ini adalah sebuah paket read only yang berisikan instruksi untuk membuat kontainer. Isinya adalah aplikasi dan semua kebutuhannya. Kedua, ada container. Ini adalah sebuah instance dari image yang sedang berjalan. Di sinilah aplikasi Anda benar-benar hidup. Anda bisa membuat banyak kontainer dari suatu image yang sama. Yang ketiga adalah Dockerfile. Dockerfile berisikan file teks yang berisikan daftar instruksi langkah demi langkah untuk membuat image Anda menuliskan semua kebutuhan aplikasi Anda. Next. Kemudian terdapat apa sih perbedaan dari virtual machine dan juga Docker? Untuk virtual machine, perbedaannya adalah virtualisasi hardware yang mensimulasikan seluruh mesin fisiknya. Kemudian setiap virtual machine memiliki guest OS yang lengkap dan independen, dan juga jejak jejak sumber daya yang besar, membutuhkan alokasi RAM dan disk yang sangat signifikan untuk guest OS. Kemudian untuk Docker container, virtualisasinya adalah virtualisasi sistem operasi yang mengisolasikan proses di level OS. Kemudian kontainer berbagi kernel dari host OS, tidak ada guest OS. Yang terakhir, jejak sumber daya yang kecil hanya berisi aplikasi dan dependensi dalam hitungan megabyte. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya, Ezra Setiawan. Ya, selanjutnya ada alur kerja dasar, di mana yang pertama itu developer menulis Docker file atau instruksi membangun image. Langkah selanjutnya ada jalankan Docker build untuk menghasilkan Docker image. Yang ketiga ada jalankan Docker run. Ini membuat Docker container. Nah, yang keempat, container bisa dijalankan di mana saja tanpa masalah dependensi. Next. Selanjutnya ada kelebihannya. Yang pertama adalah ringan dan cepat dibanding dengan VM. Yang kedua, uh, mudah dideploy ke server atau cloud. Yang ketiga, ada ekosistem besar, Docker Hub, Kubernetes, dan lain-lain. Yang keempat, aplikasi konsisten di semua lingkungan. Yang kelima, mendukung microservice. Oke, next. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, isolasi tidak sekuat VM karena berbagi kernel host. Yang kedua, perlu belajar cara membuat Docker file yang efisien. Yang ketiga, bisa boros storage kalau banyak image atau kontainer tidak dihapus. Yang keempat, tidak cocok untuk aplikasi yang butuh integrasi penuh dengan hardware tertentu. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan Docker itu sendiri. Yang pertama, kita perlu mengetikkan Docker run min-d min-p 8080 name web server nging, di mana di sini min-d merupakan jalan untuk background sendiri, lalu p8080.280 merupakan port lokal 8080 ke port 80 di kontainer. Lalu untuk name web server merupakan nama dari kontainer web server itu sendiri. Lalu berikutnya kita akan mengetikkan localhost. Sini kita akan mengetikkan di browser. Nah, di sini ada munculan welcome to Nginx, berarti Docker bisa dijalankan. Lalu perintah berikutnya yang saya demokan yaitu cek kontainer aktif, di mana untuk cek kontainer aktif kita menggunakan perintah docker
PS. Nah, di sini akan muncul satu kontainer yang yaitu Nginx di create 4 menit lalu. Lalu di sini untuk stop kontainer, untuk berikutnya adalah melihat daftar kontainer, salah satunya yaitu web server dengan image Nginx. Lalu berikutnya kita ketikkan docker psa. Nah, di sini akan muncul beberapa kontainer dari Dockernya itu sendiri. Lalu yang berikutnya, ketika kita ingin stop kontainer, kita perlu mengetikkan docker, lalu stop, lalu ketikkan web server. Nah, di sini web server sudah di stop. Lalu perintah berikutnya yang ingin saya demokan yaitu menghapus kontainer. Nah, untuk menghapus kontainer caranya yaitu dengan docker rm web server. Nah, di sini sudah muncul web server, berarti Docker sudah dihapus. Sekian demo mengenai Docker itu sendiri, saya cukupkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.